untuk perampasan hak proses untuk memastikan keberdayaan kita. Sampai terjadi ini akan pelaksanaan ada teman-teman kumpulkan semua fosil, kumpulkan semua artefak keberadaan kalian, bikinlah monumen, tulisan pemberdayaan yang dimatikan. DFAPM sudah menjadi bumi, sudah menjadi tanah bagi kita. Tanah di mana kita beribadah kepada Tuhan kita. Tanah di mana kita memuliakan diri kita dengan kerja. Dan apabila itu akan dirampas, maka hanya ada satu kata: lawan, 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 lawan dan berjuanglah. Perjuangan kita perjuangan yang tidak hanya bicara tentang kalah dan menang. Perjuangan kita bicara untuk membuktikan bahwa betapa tangan kita tetap terkepal dan akan terus teracung biarpun telah kecapean. Dengan teriakan DAPM Jaya, DAPM Jaya, DAPM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar yel-yel, DAPM Jaya, UPK Jos, merdeka belum gitu ya? Ya, merdeka, 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 merdeka. DAPM, UPK. Kenapa kita belum merdeka? Karena hak kita dirampas. Panjenengan semua tahu, kita berjuang sudah berpuluh-puluh tahun untuk masyarakat miskin. Akan tetapi para pembuat kebijakan itu minta pertimbangan kepada yang tidak tahu, yang tidak paham dengan adanya DAPM. Akhirnya kita yang dirugikan. Sebelumnya, karena ini kita ke Jakarta, ada pimpinan yang terhormat Bapak Presiden, juga tangan panjangnya para menteri, ahli stafnya, mudah-mudahan mendengar apa yang kita ucapkan ini. Kita tidak cukup didengar, kita harus ditindaklanjuti. Kita kesini kepala kita kasih tali pengikat, yaitu SEP DAPM. Sepanjang ini pasal 73 PP 11 2001 belum dicabut, kita jangan berhenti sampai di sini. Kita kejar istana terus. Sebetulnya ini Bapak Presiden itu bagus. Jangan sampai Pak Presiden itu dinodai para tangan panjangnya. Ini tangan panjang Pak Presiden. Kalau Pak Presiden, Pak Jokowi mengatakan cabut, pasti cabut. Tapi kalau Pak Jokowi diam, ini tangan diam. Itu aja. Jadi kita semangat, harus kita jelaskan masyarakat. Bapak Ibu polisi belum paham tadi, UPK itu apa? Unit pelaksana kegiatan DAPM. DAPM itu apa? Dana amanah pemberdayaan masyarakat. Jadi UPK pelaksana pengemban amanah dari DAPM. Jadi pelaku-pelaku UPK ini sangat jujur Bapak. Coba bayangkan dari 2013 sekarang, uang cuma 100 juta sekarang jadi miliaran. Kalau istilahnya ini korup semuanya, habis bubar, DAPM tidak ada. Sekarang sudah mengembang seperti ini, kenapa mudah seperti itu? Dengan gampangnya ngobrak-abrik kita, hak kita dicabut. Cabut nyawa kami Pak Presiden, cabut nyawa miskin. Kalau panjenengan ngobrak-abrik, kami ini DAPM Telaga, Artagre dan dari manapun. Kami DAPM dari Boyolali, khususnya perwakilan juga dari Jawa Tengah dan yang datang ini se-Nusantara. Kami mohon Bapak Presiden mendengar, tidak hanya mendengar saja, akan tetapi harus ditindaklanjuti. Pasal 73 PP 11 tahun 2021 harus dicabut. Betul, harus dicabut. Merdeka, merdeka, merdeka. Sepanjang PP pasal 73 PP 11 belum dicabut, kita belum merdeka. Setuju? Kita kepung istana, ini baru seberapa, nanti belum semuanya. Sampai titik darah kita kejar sampai di sini. Karena apa? Kami pejuang, yaitu para usaha kecil,
Usaha kecil keluarga miskin itu sudah bergantung kepada yaitu UPK atau DAPM tenaga DAPM se-Indonesia ini. Ya. Terima kasih, begitu saja gantian, waktu sudah siang, monggo. Terima kasih, barangkali ada tutur kata kami yang tidak pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cabut pasal 73. Cabut pasal 73. Teman-teman sekalian, saudara-saudara seperjuangan, DAPM ini adalah suatu bukti nyata dari program pengentasan kemiskinan dan program pemberdayaan masyarakat yang harusnya mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Tapi ternyata karena pasal 73 PP 11 tahun 2021 adalah suatu bentuk kezaliman yang harus kita lawan. Takbir, Allahu Akbar. Kita lawan kezaliman. Kita tidak berani kepada pemerintah atau negara, tapi kita melawan kezaliman atas pengelolaan dana DAPM. Dana DAPM adalah milik masyarakat, terutama masyarakat miskin yang sudah bisa kita kembangkan bahkan sampai 300% lebih. Ini adalah suatu bukti nyata keberhasilan kita dari orang-orang yang membisiki terjadinya pasal 73 PP 11 2021 adalah suatu bentuk kezaliman. Karena ini dengan dalih penyelamatan aset, padahal aset ini tidak hanya selamat tapi sudah berkembang cukup pesat atas pengelolaan yang kita laksanakan. Oleh karena itu, kezaliman ini harus kita lawan. Harus kita lawan. DAPM! DAPM! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang berbahagia, UPK se-Indonesia Jaya. Pasal 73 cabut. Cabut pasal 73. Pasal 73 cabut. Cabut lawan. Kebijakan pasal 73 telah merampas hak rakyat miskin. Kebijakan pasal 73 adalah arogansi kekuasaan. Harus kita lawan. Cabut pasal 73. Cabut pasal 73. Pemerintahan yang sudah baik ini, Bapak Presiden yang sudah luar biasa ini, jangan sampai mencerai masyarakat miskin. Kita adalah bagian dari pejuang-pejuang masyarakat miskin. Cabut pasal 73. Cabut pasal 73. Karena pasal 73 adalah pasal-pasal yang terus mengintimidasi kita kepada masyarakat miskin. Kita telah membuktikan bahwa UPK PMPM, UPK DAPM adalah UPK yang sudah mempertahankan dana amanah pemberdayaan masyarakat. Siapa itu? Kita semuanya. Untuk itu, cabut pasal 73. Pasal 73 harus dicabut. Cabut. Transformasi UPK menjadi Bundesma adalah arogansi kekuasaan. Pasal 73 adalah bentuk intimidasi. Maka harus itu harus dicabut. Pasal 73 cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semuanya, yang duduk silakan maju ke depan. Kita berjuang bersama. Mari kita bersama-sama cabut pasalnya, cabut pasalnya, cabut pasalnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Cabut pasalnya, cabut pasalnya, cabut pasalnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Cabut pasalnya, cabut pasalnya, cabut pasalnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga.
Panggilan delegasi Demak perwakilan bisa kemudian Bapak Sony silakan. Bapak Sony silakan dari perwakilan Demak. Kita sudah sekian lama mengemban amanat pemberdayaan dana mulai dari ratusan juta hingga ratusan miliar. Kita jaga, kita kembangkan. Hari ini dengan adanya pasal 73 kita mempertanyakan kenapa kita harus menjadi BUMDesma. Kenapa kita harus jadi BUMDesma? Padahal BUMDes atau BUMDesma selama ini belum memberikan apapun kepada masyarakat. Selama ini kita sudah memberikan ribuan, ratusan ribu, jutaan pemanfaat, baik pinjaman ringan maupun dana sosial yang sudah diterima oleh jutaan masyarakat di seluruh Indonesia. Hari ini kita datang dari daerah ke Jakarta ingin menyampaikan cabut pasal 73, pasal 73, pasal 73. Semoga usaha hari ini kalau belum berhasil kita siap melanjutkan. Siap? Semoga hari ini cukup diterima, dicabut hari ini, kemudian kita kembali siap bekerja, siap mengembangkan, siap melanjutkan pemberdayaan BAPM, BAPM, BAPM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia aman, amin. Indonesia aman, Indonesia aman, 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 amin ya rabbal alamin. Terima kasih kawan-kawan semua. Masih semangat, masih semangat. Terima kasih untuk kawan-kawan seluruh Indonesia yang mau bergabung pada aksi hari ini. Adapun tuntutan kita adalah cabut pasal 73 PP 11 tahun 2021. Cabut pasal 73. Salam setelah merdeka. Salam setelah merdeka. Salam setelah merdeka. Kita belum merdeka secara seutuhnya karena ada penggolutan terhadap susutan pasal 73 pada PP 11 tahun 2021. Kami harap Bapak Presiden mendengarkan aksi kami. Kami harap Gus Menteri juga mendengar aksi kami. Kami telah berjuang selama berpuluh-puluh tahun untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Bahwa masyarakat miskin kita bantu dengan dana perkuliahan. Jadi sifatnya kita pemberdayaan, bukan program bantuan-bantuan semacam BLT. Betul kawan-kawan? Itu adalah program yang sangat tidak mendidik. Kita didik rakyat Indonesia, kita didik rakyat miskin supaya bisa berkembang, supaya bisa berdaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Tetapi apa yang terjadi? Pemerintah dengan serta-merta, dengan semena-mena memunculkan PP 11 tahun 2021. Bapak-bapak petinggi negeri ini yang
semoga mendengar apa yang menjadi keluhan kami semua, para pelaku pemberdayaan di seluruh Indonesia, bahwa kami sudah memberdayakan masyarakat banyak. Kami juga sudah membagikan dana sosial kepada masyarakat. Perlu kami sampaikan bahwa di kabupaten kami, Kabupaten Demak, setiap tahun kami bisa membagi dana sosial lebih dari 1 miliar. Kami bisa menghidupi kami sendiri, bapak-bapak. Bapak-bapak yang ada di belakang saya, ada di depan beserta, masih dihidupi oleh negara. Bapak polisi yang hari ini mengamankan kita, masih dihidupi oleh negara. Sementara kita sudah bisa mandiri, menghidupi kita sendiri, menggaji dengan dana yang dikucurkan pemerintah. Harusnya pemerintah tahu bahwa kita bisa berkembang dengan sendirinya, kita bisa mandiri. Tapi mengapa tiba-tiba dimunculkan PP 11 tahun 2021 pada pasal 73 yang mewajibkan PAPM menjadi BUMDesma? Cabut pasal 73, cabut pasal 73. Semoga kawan-kawan yang sedang melakukan audiensi diberikan keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman seperjuangan, mempersilakan merapat kembali. Kita semangatkan gelora kita dalam kita untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, aspirasi dari teman-teman pelaku UPK DAPM maupun pemanfaatnya. Mari kita semangatkan lagi. Kita cabut pasal 73. Cabut. Pasal 73. Cabut. Pasal 73. Cabut. Perlu dicatat teman-teman dan bapak-bapak hadirin sekalian, pasal 73 ini adalah pasal yang gelap menurut kami. Karena apa? Tidak ada cantolan dasar hukumnya sebelumnya. Tiba-tiba muncul pasal 73. Maaf, bukan berarti berprasangka buruk, tapi bisa jadi pasal 73 ini pasal cantolan. Makanya perlu kita tolak, karena ini kita dianggap zalim, mendolimi kita dan masyarakat semuanya. Cabut pasal 73. Cabut. Pasal 73. Cabut. Pasal 73. Cabut. Sudah disampaikan teman-teman di depan tadi bahwa UPK adalah dulu kelanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM. Alhamdulillah berjalan dengan baik, berkembang sedikit demi sedikit. Kita bukan menguasai aset, kita tidak akan pernah menguasai aset, tapi kita mengembangkan untuk kemakmuran masyarakat dalam hal pengentasan kemiskinan. Setuju? Jadi perlu dipahamkan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Semoga bapak-bapak yang di istana atau di kantor-kantornya mendengar, paham bahwa kiprah dari teman-teman UPK dan kelembagaannya sudah mengembangkan dana hibah dari pemerintah kepada masyarakat, dikembangkan menjadi 3-4 kali lipat dari modal awal. Sukses untuk teman-teman semuanya. Kita semangatnya tetap cabut pasal 73. Pasal 73. Pasal 73. Ada isu yang menerangkan bahwa teman-teman UPK dan kelembagaannya menguasai aset. Ini suatu fitnah yang tidak benar. Itu fitnah. Itu fitnah. Itu fitnah. Perlu Bapak Menteri ketahui bahwa informasi yang semacam itu adalah fitnah. Dengan dibuktikan bahwa kita bisa mengembangkan aset yang ada, hibah dari pemerintah kepada masyarakat untuk pengentasan kemiskinan. Salah satu contoh di Jawa Tengah, dana sosial yang sudah kita kucurkan sudah luar biasa menurut kami.
kisaran 300 miliar. Udah diapain? Saya. Cabut pasal 73. Cabut. Pasal 73. Cabut. Pasal 73. Cabut. Marilah kita semangati diri kita berjuang untuk masyarakat. Bismillah kita niat action untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat agar tidak terjadi kezaliman yang ada di masyarakat. Mungkin saja pemerintah ada kesalahpahaman mengapa munculnya pasal 73. Bisa jadi ini adalah kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hanya kepentingan sekelompok. Makanya dari itu kami mohon kepada pemerintah, semoga Bapak Jokowi mendengar, Bapak Presiden mendengar. Sebenarnya waktu dulu masih berjuang, masih sama-sama di bawah, Pak Jokowi itu sebenarnya teman angkringan saya di Solo. Jadi semoga Pak Jokowi ingat waktu dodolan kursi dengan saya. Dia jualan kursi, saya jualan kain. Hanya kadang ketemu di angkringan, di Sumber. Nah ini Pak Jokowi ingat kami sama-sama berpikir untuk negara, berpikir untuk masyarakat. Penjenengan yang punya kebijakan, kami yang melakukan. Insya Allah kalau itu untuk kemakmuran rakyat, bismillah niatan kita akan tetap semangat untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Makanya dengan salah satu cara mohon Pak Presiden untuk mencabut pasal 73. Pasal 73. Pasal 73. Pak Jokowi, lihat ya teman-teman kamu di sini, penggerak-penggerak ekonomi rakyat, penggerak-penggerak pengentasan kemiskinan. Lihatlah kami yang bersusah-susah, mungkin karena kesalahpahaman panjenengan sehingga munculnya pasal 73. Sekali lagi kami mohon untuk Pak Jokowi, cabut pasal 73. Cabut pasal 73. Pasal 73. Beliau kepada pemerintah, kami akan tetap berjuang sampai akhir. Jadi makanya segera dengarkan, segera tindak lanjuti, karena insya Allah niat itu bismillah ini hanya untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemakmuran masyarakat, utamanya masyarakat miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Cabut pasal 73. Pasal 73. Pasal 73. Moga dilanjut. Teman-teman, kewajiban transformasi UPK telah merampas hak rakyat miskin. Cabut pasal 73. Cabut pasal 73. Pasal 73 cabut. Bumdesma bukanlah kewajiban. Bumdesma adalah pilihan. Bumdes bersama adalah pilihan dari sekian banyak pilihan. Untuk itu cabut pasal 73. Pasal 73 cabut. Kewajiban transformasi adalah merampas hak-hak pilih kita. Hak-hak pilih kita untuk memilih, menentukan nasib kita sendiri. Untuk itu kewajiban transformasi UPK telah merampas hak-hak kemiskinan, hak-hak kita untuk berjuang memberantas kemiskinan. Kebijakan pasal 73 adalah bentuk arogansi. Pasal 73 adalah arogansi kebijakan. Untuk itu pasal 73 harus dicabut. Cabut pasal 73. Kewajiban kita bukan hanya menjadi tugas, boleh memilih badan hukum yang lain, PT, koperasi atau apapun, kita berhak memilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu kewajiban transformasi UPK adalah bentuk arogansi kebijakan. Cabut pasal 73. Pasal 73 cabut. Bapak Presiden yang kami hormati, bahwa kewajiban-kewajiban Anda tuangkan di pasal 73 telah merampas hak kami. Kewajiban-kewajiban itu telah merampas kebebasan kami untuk memilih badan hukum kami sendiri. Untuk itu cabut pasal 73.
pasal 73 cabut pasal 73. Kewajiban pasal 73 merupakan arogansi kekuasaan. Bumdesma adalah pilihan. Bumdesma adalah pilihan, bukan kewajiban. Bumdesma bukan kewajiban. Bumdesma adalah pilihan. Cabut pasal 73. Pasal 73 cabut. Terima kasih. Kawan-kawan, masih siap? Kawan-kawan yang berada di belakang, kami di sini depan berjemur-jemuran. Ayo kita sama-sama jemur-jemuran depan. Kawan-kawan tolong maju ke depan rapat. Dari kabupaten yang belum orasi mohon satu yang tidak, satu perwakilan ke depan. Oke, terima kasih teman-teman. Kita di siang hari ini berpanas-panas ya, cuma hanya menuntut satu pasal dari PP 11 tahun 2021, yaitu pasal 7 untuk kita cabut. Siap kita cabut. Siap kita cabut. Kami ingatkan kepada Bapak Presiden yang terhormat, hati-hati mengambil kebijakan, karena satu kebijakan yang salah akan membawa malapetaka yang begitu besar. Kami ingatkan kepada Gus Menteri yang terhormat, jangan sampai hanya panjenengan ditagarkan untuk membuat BUMDes mengambil alih mentransformasikan dari DAPM yang aset kita sudah triliunan. Hati-hati, aset kita sudah triliunan, hanya satu kebijakan bisa musnah. Betul saudara? Betul kawan? Betul. Oke, makanya kita di sini berkumpul hanya menuntut satu pasal saja, tidak menuntut banyak. Satu pasal, pasal 73 kita tuntut untuk dicabut. Setuju? 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 Kalau ini tidak bisa cabut, kita akan berangkat ke Jakarta lagi bersama-sama lagi dengan personil lebih banyak. Siap? Siap? Oke, sekian, terima kasih. Bapak perwakilan dari kabupaten masing-masing yang belum. Yang perempuan, gantian yang perempuan, mosok yang lagi dok. BKB, monggo. BKB, monggo. BKB. Rembang, mana Rembang? Mbak Ratih Rembang masih ke depan. Monggo Mbak Ratih mana Mbak Ratih? Monggo Mbak Ratih. Yuk bersama-sama. DAPM harus ada. DAPM tetap jaya. DAPM harus ada. DAPM tetap jaya. Cabut pasalnya, cabut pasalnya, cabut pasalnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Cabut pasalnya, cabut pasalnya, cabut pasalnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Cabut pasalnya, cabut pasalnya, cabut pasalnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Pasal 73 kita buat.
semuanya perlu panjenengan ketahui bahwa BAPM Pradarma Gede yang dikelola UPK ini sebetulnya dari dulu dana hibah. Ya kan? Dana hibah sekarang sudah melimpah, kok mau dicilat lagi oleh pemerintah. Nah, panjenengan ketahui juga bahwa BAPM itu adalah untuk membiayai berapa persen untuk fakir miskin, anak duafa, itu dan lain sebagainya. Yang jelas itu berapa persennya untuk fakir miskin, kaum duafa, terus ya itu dan cacat dan lain sebagainya, itu berapa persennya dibiayai dari ini. Jadi untuk rehab corona juga dari BAPM itu mengusahakan dana sosial dikumpulkan di kabupaten, terus di kecamatan masing-masing, terus untuk membiayai kegiatan sosial yang dibutuhkan masyarakat miskin. Sekarang sudah menjadi seperti ini. Kenapa pemerintah bisa-bisanya, tega-teganya untuk mendolimi kami? Kenapa yang dimintai pertimbangan itu yaitu orang-orang yang tidak paham tentang BAPM. Jadi bicaranya ya malum. Kita ini para pelaku-pelaku yang jujur. Seandainya UPK itu enggak jujur dana dari 2013 sampai sekarang sudah habis. Sekarang sudah dikelola dengan bagus ini. Kenapa diciptakan PP 73 pasal 73 PP 11 tahun 2021 merampas hak kami. Maka kami datang ke sini memakai ikat kepala. Sebelum ini dicabut, ikat kepala juga belum kami cabut. Kami siap menggembor atau kami datangi ke sini lagi sampai pasal 73 PP 11 tahun 2021 dicabut oleh pemerintah. Mohon dengan hormat Bapak Jokowi di depan telah disampaikan teman panjenengan dari Solo, teman dari Solo yang kebetulan nasibnya jualan angkringan panjenengan sebagai presiden. Perhatikan kami rakyat kecil, perhatikan kami para unit pelaksana kegiatan dana amanah pemberdayaan masyarakat ini. Ini betul-betul amanah. Kalau dikorup dosa besar karena apa? Ini berapa persen punya yaitu orang warga miskin dan lain sebagainya. Merdeka belum, merdeka BAPM UPK jelas. Terima kasih. Kepada Ibu Fatimah Zahro Temanggung dan Ibu Ni dari Batang, mohon persiapan ke depan untuk orasi selanjutnya. Dan teman-teman yang berada di sebelah sana, yang bergabung di sebelah sana, kita monggo untuk kembali merapat. Bukankah kita tahu pasti kedatangan kita ke sini adalah kedatangan untuk menyampaikan aspirasi kita berpanas-panas bersama-sama dalam satu semangat kebersamaan kita, soliditas, order terorganisir kita. Mohon kerjasama kita teman-teman. Apakah sudah lupa bahwa kita memulai unit kita ini dengan berpanas-panas bersama dengan masyarakat, dengan berusaha payah, tapi itu menjadi sebuah keindahan, menjadi sebuah semangat dan sebuah kebahagiaan. Mohon tolong kepada teman-teman kembali merapat ke barisan. Bagi yang beli minuman sudah minum, silakan kembali ke barisan. Tunjukkan kekompakan kita, tunjukkan soliditas kita. Kita buktikan aksi kita adalah aksi yang terorganisir, bukan aksi liar. Aksi kita adalah aksi damai yang bersama-sama berpanas-panas di sini untuk menyampaikan aspirasi kita. Monggo teman-teman kami ajak untuk kembali masuk ke dalam barisan. Ketidakkompakan kita akan menjadi sebuah citra yang tidak baik untuk kita. Monggo selanjutnya orator dari Temanggung, Ibu Fatimah Zahro dan Ibu Rini dari Batang. Monggo untuk ke depan. Baik teman-teman,
kita pernah merangkak dari yang paling rendah. Kita pernah merangkak dengan gaji 250.000. Pernah. Kita pernah merangkak tahun 2000 kita digaji 250.000. Kalau hari ini kita bergaji 2.500.000 sudah sangat layak, karena perjuangan kita, perjuangan yang luar biasa. Kebijakan pasal 73 telah menghabisi itu semuanya, telah merampas hak kita untuk terus bertahan. Untuk itu cabut pasal 73, pasal 73 cabut, pasal 73 cabut. Transformasi UPK ke Bundesma adalah merampas hak-hak kaum miskin. Perampasan hak-hak kaum miskin adalah melanggar undang-undang. Bapak Presiden perlu ketahui bahwa kebaikan-kebaikan kebijakan Bapak telah diintimidasi, telah dikotori oleh kebijakan-kebijakan yang merampas hak-hak RTM. Untuk itu pasal 73 cabut, cabut pasal 73. Bundesma adalah pilihan, Bundesma bukanlah kewajiban. Kita sepakat dengan Bundesma, tapi itu bukan kewajiban, itu adalah pilihan. Untuk itu cabut pasal 73, pasal 73 cabut, cabut, cabut. Mana semangatnya? Kita kesini bukan untuk berteduh, kita kesini untuk bersama-sama berjuang. Tolong teman-teman, konsistensinya. Kita bersama di sini untuk berjuang, mengawal, memohon pemerintah untuk mencabut pasal 73 PP 11 tahun 2021. Karena JAPM ini adalah bantuan sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 tahun 2012, yang di sana dinyatakan bahwa bantuan sosial tidak boleh ditarik kembali oleh pemberi bantuan sosial dan tidak untuk diambil hasilnya. Oleh karena itu nyata bahwa pasal 73 PP 11 tahun 2021 ini adalah suatu bentuk perampasan, bentuk pendoliman yang harus kita lawan. Oleh karena itu teman-teman, jangan kendor semangatnya. Takbir, takbir. Dalam JAPM ini minimal 15% dari laba kita gunakan untuk dana sosial bagi RTM atau rumah tangga miskin. Per kabupaten tidak kurang dari 1 miliar per tahun. Ini adalah suatu bukti nyata kerja keras kita untuk menolong rumah tangga miskin. Oleh karena itu sangat naif kalau pemerintah memunculkan pasal 73 PP 11 tahun 2021 ini, karena ini berpotensi menghilangkan dana sosial untuk masyarakat miskin. Oleh karena itu teman-teman, cabut pasal 73, cabut pasal 73, cabut pasal 73, cabut. Mari kita bersama-sama nyanyi latar cinta kenal untuk menyemangati kita dalam berjuang mencabut pasal 73. Maju tak kenal, membela yang benar. Maju tak kenal, hati kami serang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, 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 menerjang, terjang, tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, mengusir penyerang. Maju serentak,
menyerang, majulah, menang. Takbir. Allahu Akbar. Takbir pasal 73. Takbir. Takbir pasal 73. Takbir. Takbir pasal 73. Takbir. Terima kasih. Ayo teman-teman, mana semangat dong? DABM, DABM, UPK. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 1945, saya ingin bertanya pada teman-teman, fakir miskin itu menjadi tanggungan siapa? Anak yatim menjadi tanggungan siapa? Kaum duafa menjadi tanggungan siapa? Tapi DABM telah membantu yang luar biasa bagi fakir miskin, bagi anak yatim, bagi kaum duafa. Bahkan di tiap-tiap kabupaten telah menyisihkan dana miliaran rupiah untuk membantu anak-anak tersebut, sehingga anak-anak tersebut telah berhasil di dalam melaksanakan pendidikannya. Banyak yang telah fakir miskin menjadi bapak-bapak atau ibu-ibu polisi. Ini bagaimana? Untuk itu DABM harus tetap berlangsung. DABM, DABM, UPK, DABM harus kita lestarikan, setuju? DABM harus kita amankan, setuju? Demi masyarakat miskin. Demikian. Terima kasih. Allahu Akbar. Padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri jiwaga kami. Takut PP-nya, takut PP-nya, takut PP-nya sekarang, sekarang juga, sekarang juga. Takut PP-nya, takut PP-nya, takut PP-nya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Takut PP-nya, takut PP-nya, takut PP-nya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Persiapan untuk Sri Kandi Boyolali, Ibu Atun, monggo ke depan. Selanjutnya persiapan juga dari teman-teman Karanganyar serta Sragen untuk ke depan. Monggo Ibu Atun, Sri Kandi Boyolali, tepuk tangan untuk Ibu Atun. Dan tidak lupa kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Ibu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sudah bersama kita menjaga aksi kita untuk tetap berlangsung dengan damai. Karena aksi kita adalah aksi damai. Masih semangat biar tidak terasa panas dan hati kita tetap dingin. Yang suka DABM tepuk tangan, yang suka DABM tepuk tangan. DABM memang gede, asetnya gede-gede.
Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini berangkat dari hati nurani kita yang ikhlas untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya masyarakat miskin. Mudah-mudahan didengar oleh yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, dan mudah-mudahan kelanjutannya dengan mencabut pasal 73 Undang-Undang 11 tahun 2021. Cabut pasal 73. Cabut pasal 73. DAPM saya, UPK ya. DAPM UPK. Terima kasih. Selanjutnya dari Karanganyar. Mari kita berakit-rakit dahulu, berenang-renang kesepian. Mari kita bersakit-sakit dahulu, nanti kita akan bersenang kemudian. Siap? Cabut pasal 73 PP 11 tahun 2001. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Usaha kami. Amin ya Rabbal alamin. Pak Dedi dari Karanganyar, monggo maju ke depan. Silakan. Oh ya, silakan. Monggo maju ke depan untuk berpartisipasi, menyampaikan semangatnya, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan suaranya dalam menyikapi pasal 73 PP nomor 11 tahun 2021. Kenapa kita menyampaikan bahwa pasal 73 PP nomor 11 adalah sebuah pemaksaan? Karena kita tahu bahwa yang namanya badan usaha milik desa berarti modal terbesarnya adalah milik. Tapi ketika kemudian lembaga DAPM ini ditransformasikan kepada Bumdesma, apakah desa wajib untuk menyetorkan modal? Tidak. Tidak sama sekali. Dan dari mana parameter tolak ukur bahwa itu bisa dikatakan sebagai milik desa? Peraturan Menteri Desa yang terdahulu menyampaikan bahwa yang namanya penyertaan modal desa kepada Bumdes itu minimal 60% berasal dari APB desa. Dengan 60% penyertaan modal dari desa, maka bisa dibilang bahwa modal terbesar yang ada di Bumdes itu adalah milik desa. Dan yang terjadi saat ini sangat berlawanan, sangat terbalik. Bahkan tanpa modal sekalipun, hanya dengan merampas hak aset milik rumah tangga miskin, kemudian itu bisa dikatakan menjadi milik desa tanpa menyetorkan sedikit pun dana untuk kontribusi sebagai penyertaan modal desa. Apakah ini bukan pemaksaan, kawan-kawan? Apakah kita salah ketika kemudian kita bilang kita berikan sebuah tuntutan agar ada sebuah evaluasi, ada sebuah introspeksi terhadap substansi pokok dari permasalahan ini? Kita wajib untuk memberikan kritikan, kita wajib untuk memberikan saran bahwa perjuangan yang kita lakukan bukan sekedar 1-2 tahun, 20 tahun teman-teman. 20 tahun kita bersama dengan masyarakat, meyakinkan masyarakat. Mbah seming dodolan kerupuk, dodolan jenang, kita bantu modal mereka. Kita bantu dan menyediakan alat-alat prasarana produksinya. Ditukuk oleh gerobak, ditukuk oleh wajan, ditukuk oleh kompor. Agar apa? Agar mereka bisa punya usaha, agar mereka punya kenaikan taraf hidup mereka. Dan ketika kemudian ini akan berubah menjadi sebuah usaha, maka berbedalah sudah visinya. Dari pemberdayaan berubah menjadi ke profit oriented. Ketika bicara ke profit oriented, yang dipikirkan adalah mereka sebagai nasabah, mereka sebagai pangsa pasar yang harus dikeruk keuntungannya. Tidak akan ada lagi sebuah pemberdayaan. Orang yang melihat itu zamannya simbok, karena simbok tidak disini bisa iso ngangsur, kan begitu. Tapi itu jadi tugas kita untuk meyakinkan mereka, memotivasi mereka untuk bersama-sama dengan kita dampingi usaha mereka, agar mereka punya sebuah usaha yang layak, agar ada terjadi sebuah peningkatan
usaha peningkatan kesejahteraan ekonomi yang ada di mereka. Ini adalah bukti nyata dari program dari pemberdayaan kita, dan BAPM sekarang akan dihilangkan, dibubarkan. Akankah kemudian kita berubah kepemilikan sosial kepemilikan bersama menjadi kepemilikan yang sangat-sangat tidak substansi? Bumdesma dari SMP pemeriksaan ada sebuah bukti bahwa kemudian pemaksaan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang menginginkan sebegitu besar aset yang kita miliki. Oke. Moga dari teman-teman yang lain dari Karanganyar tadi sudah siap? Mas Dedi. Mana Temanggung, mana Temanggung? Karanganyar. Lagen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Sragen. Kita cerita sedikit bae. Aku ki Kades Lurah. Saya betul-betul merasakan manfaat dari BAPM. Wong ra duwe neng desaku yo dibantu. Disabilitas dibantu. Bedah rumah dibantu. Kowe ra jos BAPM ku. Yang mau arek dibubar ke lah piye? Dapat 173. Jadi apa meneh ya? Bumdes dhewe wis durung apik. Arek bumdes terus piye lakone ku? Dandani dhisik bumdes dandani dhisik bumdes gitulah. Jangan sampai aset yang sudah miliaran rupiah hancur gara-gara PP 73 pasal 73 PP 11 tahun 2021. Eman banget tuh. Nong Sragen ini yang memiliki bahasanya. Maka dari itu, teman-teman semua ya, mari kita lanjutkan aksi kita ini seperti disampaikan tadi. Nek itu pasal kejabat ya ayo diterus. Ojo mandek terasa. Kenapa sekali? Aset yang sudah begitu besar, miliaran rupiah, hilang gara-gara pasal 73 PP 11 tahun 2021. Eman banget. Karena apa? Contoh kecil saja di desa saya, di kecamatan kita saja. Dari 16 desa, bumdes ini loh, sing apik iki ngono. Lah kok arek gawe bumdes melakukan baju mari kita berjuang bersama-sama. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada untuk Pak Lurah Sragen. Itu informasi real dari Sragen bahwa ternyata memang bumdes yang katanya hebat itu ternyata belum apa-apa ini, belum ada hasilnya sama sekali. Makanya dari itu bahwa kita tetap sepakat untuk menolak pasal 73 dengan cara kabeh pasal 73. Pasal 73. Pasal 73. Banyak cerita di daerah yang sudah kita dengar, kita rasakan sendiri bahwa manfaat adanya bantuan langsung masyarakat yang dulu berupa BLM yang sudah mulai dari tahun 1998, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya yang dulu PPK itu sudah dimulai tahun 98. Kalau tadi ada yang bicara di 2013, mungkin dapatnya baru di tahun 2013. Nah, ini sudah berkembang di luar biasa banyak. Di beberapa daerah hampir semuanya berkembang 300 sampai 400%. Betul? Info bahwa di Jawa Tengah yang dulu bantuan langsung masyarakat total itu 930 miliar, sekarang menjadi 2,8 triliun. Luar biasa. Tepuk tangan untuk BAPM.
Bidang usaha DAPM atau bagai ini adalah membantu usaha-usaha kecil sehingga mereka bisa menghidupkan usahanya untuk kesejahteraan keluarganya, untuk hidup mereka, termasuk untuk membiayai anak-anak sekolah. Ada satu cerita bahwa di tempat kami ada yang pinjam di UPK karena untuk maaf kepada adik-adik atau anak-anak polisi. Itu ada nasabah kita yang pinjam di UPK karena untuk mendaftar menjadi polisi. Ini real. Tepuk tangan untuk adik-adik kita polisi. Nah, alhamdulillah ternyata kok diterima. Nah, bejo nih, mungkin ada yang salah satunya di sini. Apabila ada tertarik, silahkan kenalan. Jadi manfaatnya sangat luar biasa. Pemberdayaan masyarakat ini betul-betul telah banyak mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah, membangkitkan roda ekonomi, menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah, untuk itu kalau ini benar-benar dilaksanakan seperti tadi yang saya katakan, pasal 73 ini adalah pasal yang muncul tiba-tiba, pasal yang muncul simsalabim, tiba-tiba begitu ada. Lah ini sebenarnya ada apa? Kok tiba-tiba muncul pasal 73? Pasal siluman, pasal goib. Wah ini corok kewan. Makanya mohon kami mengingatkan kembali kepada pemerintah, pada Pak Gus Menteri Desa, kepada Pak Jokowi, bahwa di dalam pemerintahan Anda ini ada pasal 73 PP 11 tahun 2021 adalah bentuk-bentuk yang tidak pantas untuk dilaksanakan di masyarakat karena bentuknya pemaksaan. Kami sebenarnya tidak menolak pasal PP 11 2021, tapi yang kita tolak adalah pasal 73 karena ini bentuk pendoliman terhadap program sebelumnya dan kemaslahatan masyarakat yang sudah betul-betul menerima manfaat dari adanya dana bergulir UPK DAPM. DAPM adalah dana amanah pemberdayaan masyarakat, itu dari bantuan langsung masyarakat oleh pemerintah yang digulirkan dan dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat. Agar Bapak Ibu, para hadirin semua tahu bahwa kita memang bismillahirrahmanirrahim untuk kemakmuran dan pengentasan kemiskinan rakyat banyak. Untuk tetap semangat sampai pasal 73. Pasal 73. Pasal 73. Akan kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kabupaten Batang ingin juga menyampaikan aspirasi kita kepada Bapak Presiden, juga Kemendes, barangkali mendengar suara-suara kita yang hadir di Jakarta ini. Yang pertama, mari kita berdoa pada Allah SWT agar tuntutan, agar permintaan, agar kemauan kita itu diridhoi oleh Allah dan kita berdoa amin Allahumma. Amin. Allahumma ya Allah. Mudah-mudahan mereka yang ada di atas sana, yang mewakili kita di sana, bisa hatinya leleh untuk mencabut PP 11 masa kami pasal 73 PP 11 2001. Amin Allahumma. Maju ayo terus maju, singkirkanlah dia sebelum kita yang menang. Valen, guys, intinya kono, di zaman-zaman kono resimen mahasiswa dulu kayak gitu. Ya, intinya mari kita jangan pulang sebelum pasal 73 PP 11 kita dicabut. Amin Allahumma. Mari kita sama-sama, mungkin akan lebih banyak lagi kami mengerahkan massa sebelum pasal ini dicabut oleh
yang berwenang. Gitu. Mudah-mudahan Allah juga mendengar doa kita. Allah mengabulkan kita. Amin Allahumma ya Rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu saja Bapak Ibu, karena masih banyak kabupaten-kabupaten lain yang lain yang tentunya ingin menyuarakan, mengapresiasikan daripada suara-suara kita yang sudah kadung sampai datang mujo ke Jakarta. Demikian dari Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pantang pulang sebelum tim audiensi datang. Waktu kita masih banyak. Kita hemat energi. Silakan kalau yang mau duduk, duduk dulu. Jangan pergi, tapi di sini. Di sini hadir juga dari BKAD Klaten, ya. Ada. Dari Jatinang, silakan. Ya, silakan istirahat dulu. PHBN cabut pasal 73, cabut pasal 73, cabut pasal 73. Teman-teman sekalian, saudara-saudara seperjuangan, di APM ini kita ibaratkan pohon yang sudah lebat beratnya, pohon yang sudah lebat buahnya, yang bisa menghidupi masyarakat miskin. Tapi karena adanya pasal 73 yang harus bertransformasi dari JAPM ke BUMDes bersama, ini kita ibaratkan pohonnya sudah lebat, buahnya mau dipindah, bukannya dipupuk atau disiram biar semakin lebat, tapi mau dipindahkan. Ini kira-kira akan rontok atau tidak buahnya? Oleh karena itu, ini adalah bukti nyata bahwa munculnya pasal 73 PP 11 2021 adalah bentuk kezaliman. Kita harus melawan kezaliman, lawan kezaliman. Takbir, Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, jangan sampai kendor perjuangan kita. Kita lawan kezaliman. Sebelum pasal 73 dicabut, kita akan kerahkan massa yang lebih besar. Siap? Siap? Kita gerakan massa seluruh NKRI. Karena kita semua adalah bukti nyata pahlawan-pahlawan pemberdayaan yang sudah menghidupi diri sendiri. Oleh karena itu, seharusnya kita ini dipupuk dan disiram oleh pemerintah. Mungkin bagi teman-teman yang asetnya masih kecil bisa diberi tambahan modal, bukannya malah mau dihabiskan. Ini adalah nyata-nyata bentuk kezaliman. Oleh karena itu teman-teman tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Cabut pasal 73, cabut pasal 73, cabut pasal 73, cabut. Jaya, UPK jaya. Terima kasih. Masih semangat? Rekan-rekan semuanya, juga kepada Bapak Ibu dari pihak kepolisian, izinkan kami menyampaikan aspirasi kepada yang terhormat Bapak Presiden, Bapak Menteri. Kami hadir di sini bukan untuk diangkat menjadi ASN, bukan minta diangkat menjadi PNS. Kami tidak minta bagian APBN, APBD, APBDes. Kami tidak minta itu semuanya. Kami DAPM sudah mandiri.
kami sudah memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Kami bisa memberikan dana sosial miliaran, kami bisa mengembangkan dana ini yang begitu luar biasa. Terkumpul Jawa Tengah 2 triliun, di nasional 12,7 triliun. Ini adalah bukti bahwa kami amanah, kami mandiri. Kami hanya minta satu, cabut pasal 73. Cabut pasal 73. Cabut. Terima kasih. Selanjutnya, kalau kami harus digiring kepada salah satu bentuk badan hukum, yang badan hukum itu juga baru, belum terbukti reputasinya, belum terbukti manfaatnya, kami merasa didolimi, kami merasa dipaksa, kami merasa ditindas. Maka hari ini kami sampaikan tuntutannya. Satu Bapak, satu, pasal 73 kita cabut. Pasal 73 kata wajib, kalau tidak bisa dicabut kata wajib, mohon diganti, mohon diganti. Kata wajib menjadi kita tidak punya pilihan, kita tidak punya alternatif untuk mengembangkan dana amanah pemberdayaan masyarakat ini. Bapak Presiden, Bapak Menteri, kami yakin bahwa Bapak-Bapak adalah orang yang bijak. Maka kami ingin kebijakan yang Bapak-Bapak buat adalah kebijakan yang bijak, bukan kebijakan yang memaksa, bukan kebijakan yang mengancam, bukan kebijakan yang menindas kami yang sudah selama ini amanah. Dana yang kami kembangkan tidak sedikit, manfaat yang kami berikan juga tidak sedikit. Kami hari ini hanya minta satu. Apa? 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 Cabut pasal 73 PP 11 tahun 2021. Hanya itu Bapak, hanya itu. Kami tidak minta, sekali lagi, tidak minta porsi APBN. Kami tidak ingin diangkat jadi ASN. Kami tidak ingin minta APBN, tidak APBD sekalipun. Kami hanya ingin minta dilindungi, bukan diancam, bukan ingin disanksi, apalagi sampai dihukum gara-gara kami tidak patuh pada pasal 73. Maka tuntutan kami hari ini adalah cabut, cabut, cabut. Itu yang kita hanya tuntut satu. Apa susahnya? Apa beratnya? Apa ruginya bagi negara? Kalau betul-betul ingin mensejahterakan masyarakatnya, betul? Betul? Kalau pasal ini muncul demi melindungi, mengayomi masyarakat kecil, mana buktinya? Mana buktinya? Wajib adalah kata yang menakutkan, kata yang mengintimidasi kami sebagai pengelola yang selama ini amanah. Opini yang berkembang di media massa bahwa UPK menguasai aset adalah tidak benar, adalah fitnah. Betul? Kalau itu kita tidak amanah, apalagi korupsi, saya yakin tidak akan berkembang 300%, apalagi sampai 400% di Jepara. Kita perkembangan termasuk yang paling tinggi yaitu 400%. Dari modal 17 miliar sekarang berkembang menjadi 81 miliar. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Jepara. Hari ini kita tidak ingin bahwa sejarah itu berakhir dengan
berlakunya pasal 73. Itu Bapak-bapak yang terhormat, kami hadir di sini jauh-jauh untuk hanya menuntut satu saja, pasal 73. Bisa? Setuju? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita masih tetap semangatkan sambil nunggu teman-teman yang baru beraudiensi dengan staf kepresidenan. Jadi kita tetap suarakan apa yang menjadi tuntutan kita, bahwa kita tetap mencabut pasal 73. Sekali lagi teman-teman, tuntutan kita adalah cabut pasal 73. Cabut pasal 73. Cabut pasal 73. Dalam sejarahnya bahwa dari tahun 98 dulu PPK, program pengembangan kecamatan, menjadi PNPM, dan sekarang karena program sudah berakhir itu menjadi UPK DAPM. Dalam perkembangannya memang di setiap kecamatan ada perbedaan pilihan badan hukum, dan alhamdulillah sudah sebagian besar berbadan hukum. Nah, ini ada keanehan-keanehan dalam pemerintahan ini. Kita dulu disuruh memilih untuk memilih salah satu badan hukum. Kita sudah mengurus berbadan hukum, ada yang koperasi, PPH, PT LKM dan sebagainya. Kita sudah sah berbadan hukum untuk melakukan kegiatan. Tapi ternyata kenapa sekarang dipaksakan untuk memilih satu badan hukum yang belum jelas teruji kebaikannya. Untuk itu ini adalah bentuk-bentuk pembumihangusan dari aset-aset yang sudah ada, yang sudah berkembang. Dari 930 miliar yang sudah menjadi 2,8 triliun. Ini akan dibumihanguskan. Dalam perjalanan sejarah bahwa UPK waktu itu di Solo, tahun berapa saya lupa, kita juga mengadakan demonstrasi seperti ini. UPK akan dibubarkan waktu itu. Tapi dengan kita menyampaikan aspirasi, alhamdulillah masih berkembang sampai sekarang, hidup dan berkembang, sangat layak dan kembang sangat bagus. Tapi kenapa sekarang muncul isu-isu kesulusan yang akan membumi hanguskan UPK? Nah, ini perlu kita perlahankan. Kita perlu melawan apabila kita memang merasa terdolimi oleh siapapun. Karena bismillah kita memang untuk pemberdayaan masyarakat, untuk pengentasan kemiskinan, untuk memutarkan roda ekonomi yang berada di daerah. Untuk itu kepada pemerintah memangku kebijakan, lihatlah kami yang sudah berjuang berdarah-darah untuk mengembangkan, mempertahankan aset UPK ex PNPM ini, tapi mengapa Anda melihatnya buruk pada kami, menuduh kami menguasai aset, dan itu tidak pernah ada terjadi sama sekali di kami. Memang kami akui mungkin ada 1-2 UPK yang ya sifatnya ada kesalahpahaman di sana, tapi tidak terus lantas semuanya UPK berbuat seperti itu. Untuk itu kita yang bismillah untuk mengembangkan aset-aset kita yang dipercayakan masyarakat kepada kita untuk pembangunan di daerah, di wilayah, pengentasan kemiskinan dan menjalankan roda ekonomi. Itu pun kita berdarah-darah karena banyak persaingan usaha yang sejenis, baik itu swasta maupun buatan pemerintah sendiri. Nah, ini kita juga berjuang agar kita tetap eksis, kita tetap berkembang, kita tetap bisa membantu masyarakat. Karena seperti yang sudah kita lakukan, bahwa dari surplus yang kita hasilkan itu minimal 15% untuk dijadikan sebagai dana sosial ke masyarakat.
Tidak ada usaha lain yang sampai sekian besarnya untuk dana sosial, tidak ada. Ini hanya UPK DAPN. Tapi kenapa kebaikan itu yang sudah berjalan baik dan berkembang, kenapa dirampas? Ini yang menjadi pertanyaan. Saya kira ada kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya. Seperti tadi saya sampaikan berkali-kali, pasal 73 adalah pasal siluman, pasal yang aneh. Tidak ada cantolan hukum di atasnya. Pasal yang tiba-tiba. Ini adalah bentuk-bentuk pemaksaan dan kedoliman terhadap keadaan yang kita sebenarnya sudah merasa nyaman dan berkembang. Nah ini, setiap saat pasti ada hal-hal yang seperti ini. Ada yang menggoyang kegiatan UPK yang sudah berjalan dan berkembang. Ada yang iri. Nah, makanya kepada orang-orang atau oknum-oknum yang iri terhadap keberhasilan UPK, kita doakan semoga mereka sadar dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman tetaplah bersemangat memperjuangkan hak-hak kita dan masyarakat. Jadi ini juga menjadi hak-hak masyarakat. Karena sudah ribuan maupun jutaan orang pemanfaat dari kegiatan apa yang kita lakukan di Indonesia ini. Jadi ini adalah ada kepentingan-kepentingan yang lain yang kita tidak tahu. Makanya dari itu, marilah kita tetap semangat melawan kedoliman yang ada terhadap kita maupun masyarakat. Kita bukan mempertahankan nasib kita sendiri, tapi kita mempertahankan masyarakat sebagai pemanfaat. Itu yang paling penting. Karena banyak pemanfaat yang menolak pasal 73 ini. Ada teman-teman kelompok-kelompok SPP yang sebenarnya ingin ikut ke dalam aksi damai pada hari ini. Tapi karena memang belum memungkinkan, kemungkinan kalau ini tidak ada tindakan nyata dari pemerintah, insya Allah kita akan menghadirkan seluruh pemanfaat di Indonesia, bisa jutaan orang. Takbir! Takbir! Allahu Akbar. Jadi kita sampaikan bahwa hal-hal yang kita lakukan adalah niat ingsun memperjuangkan nasib kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan juga utamanya masyarakat dan keluarganya. Karena usaha yang sudah berjalan dengan kita danai, kita pinjami secara bergulir tanpa agunan dan jasa yang rendah. Kalau seandainya nanti menjadi bisnis, karena badan usaha kan bentuknya bisnis dan profit oriented. Nah ini yang saya kira akan menjadi masalah di dalamnya. Untuk itu sekali lagi maka kita semangatkan teman-teman kita dalam kita menolak pasal 73 peraturan pemerintah 11 tahun 2021. Tolak pasal 73. Pasal 73. Pasal 73. Lanjut teman yang lain mau orasi dari Karanganyar. Halo, Karanganyar. Ora sapa? Siapa sapa? Temanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang terdahulu tadi pertanyaannya masih semangat? Kalau saya ganti. Yakin masih semangat? Kalau duduk? Kita yang melakukan aksi damai menuntut pemerintah, duduk. Bapak yang ibu-ibu yang jaga di sini semua berdiri. Bisa berdiri nggak? Berarti nggak semangat, nggak yakin nuntutnya. Nah, yakin nggak nuntut? Nah, ayo berdiri, bentangkan pengaduannya, berdirikan benderanya. Bangun, ayo. Kalau yang bangun, bentangkan tangannya, berdirikan benderanya. Kalau tunjukkan semangatmu, monggo. Tunjukkan semangatmu. Kalau haus ambil belakang, kalau lapar ada roti. Semangat kita jaga.
Ayo dibantu yang depan. Ayo. Ayo tunjukkan bahwa kita masih bisa semangat. Nah, tunjukkan semangat kita. Sekarang teman-teman kita perwakilan sedang diterima di KSP, sedang beraudiensi dengan bapak-bapak staf kepresidenan, menyampaikan tuntutan kita bersama untuk mencabut pasal 73 PP 11 2021. Saya tanya, kenapa harus dicabut? Karena pasal 73 ada tulisannya enggak? Enggak ada tulisannya. Kita organisasi pemberdayaan masyarakat berisi orang-orang yang berkomitmen kepada pemberdayaan. Muncul pasal 73 PP 11, kita kaji dulu. Benar enggak kemunculannya? Hampir semua dari akademik mengatakan pasal 73 dalam tanda petik asal siluman. Belum kemunculannya. Nah, inilah yang harus kita tuntut. Yang kita tuntut. Kita sepakat. Bukan masalah pekerjaan. Bukan masalah honor yang mungkin sudah gede. Tapi PMPM dibentuk untuk memberdaya masyarakat. Roh kita di pemberdayaan. BUMDes bersama adalah badan usaha yang profit oriented. Dua roh yang berbeda tidak bisa disatukan. PMPM untuk pemberdayaan, sehingga pasal 73 harus pasal 73 harus masih semangat? Semangat. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Kembali. Lanjutkan dulu. Saya sudah habis kata-kata. Ini lagi. Semalam saya berangkat dimarahi teman-teman Boyolali Karanganyar yang terlambat. Ini hanya untuk kita saja. Saya kasih tahu kenapa saya terlambat. Ya, karena jam 3 seharusnya ada berangkat. Saya harus kasih makan kambing. Cuma kalau anak istri nggak bisa pikir, karena bisa cari makan di sini. Ya, kambing ini yang agak tidak bisa dikasih makan dulu. Nah, ini loh, saya sampai harus menyediakan kasih makan 2 hari selama saya tinggal untuk berada di sini, sehingga saya harus telat. Jadi kita harus semangat mengajukan tuntutan cabut pasal 73. Sudah ya, saya nggak bener orasi, saya pikirnya bagi-bagi tadi. Connect saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup BABM. Pasal 73. Pasal 73. Kaput. Saudara-saudaraku semua, alhamdulillah tim audiensi perjalanan ke sini. Kita pantang pulang sebelum mereka datang ke sini. Kabupaten Purworejo, silakan datang. Mana perwakilannya? Purworejo, naik mbak sini.
Masih guys, silakan. Klaten dari Klaten. Karanganyar. Klaten, Karanganyar, Solo Raya. Maju ke depan. Karanganyar maju. Karanganyar, Klaten. Suara Kudus. Kak Daryanto. Dari Lampung, silakan ke mimbar. Sampaikan aspirasi kalian. Suara capeknya mana ini? Hidup Jaban! Hidup Jaban! Merdeka! Cabut pasal 73. Cabut pasal 73. Cabut pasalnya. Cabut pasalnya sekarang. Sekarang juga. Cabut pasalnya, cabut pasalnya, cabut pasalnya sekarang juga, sekarang juga, cabut pasalnya, cabut pasalnya. Cabut pasalnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. BAPM, BAPM, BAPM harus ada. BAPM, BAPM, BAPM harus jaya. BAPM, BAPM, BAPM harus ada. BAPM, BAPM, BAPM tetap jaya. Sambil menunggu teman yang baru perjalanan dari tim kita, monggo kita sambut Sri Kandi kita dari Tegal untuk menyampaikan aspirasinya. Masih semangat! Merdeka! UPK! BAPM! 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 BAPM paling jaya! BAPM! BAPM! BAPM paling jaya! UPK! BAPM! Nyoman cerita Tegalan baiklah. Jadi dengan adanya pasal 73 ya PP 11 tahun 2021, saya pribadi khususnya Kabupaten Tegal merasa keberatan. Mestinya se-Indonesia juga keberatan ya. Di sana
ada bahasa Bundesma itu katanya penyelamatan. Itu namanya pelecehan kepada kita semua. Betul? Karena apa? Kalau kita tidak amanah, tidak mungkin UPK berdiri sampai sekarang. Dengan bukti saya di UPK sejak tahun 98 sampai sekarang. Apa itu tidak bentuk amanah? Amanah. Itu menurut saya itu amanah. Karena UPK salah sedikit jasanya sak gudang, salah setetik langsung mlebu penjara. Betul? Jadi orang ngurusi kejasane sepira, tapi begitu punya kesalahan sedikit langsung penjara. Dan kita yang masih di sini mestinya amanah. Modal awal saya pertama itu 329.500.000 tahun 2000, karena 98 itu untuk fisik semua. Dengan berlanjutnya kegiatan sampai 2012, modal awal saya menjadi 3,24 miliar. Dan sekarang menjadi 19 miliar. Apa itu tidak bentuk amanah? Amanah. Itu baru satu kecamatan. Untuk itu kita wajib menuntut cabut pasal 73. Cabut pasalnya, cabut pasalnya, cabut pasalnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kawan-kawan, mohon mendekat, ini ada informasi. Silakan mendekat. Silakan mendekat. Perwakilan Yang jauh mendekat. Yang ada di taman silakan keluar. yang masih di luar silakan mendekat masuk ke sini. Ada informasi yang perlu disampaikan kepada teman-teman hasil audiensi tim terhadap staf kepresidenan. Jadi mohon diperhatikan, perlu tetap semangat. Kita tetap menolak pasal 73. Pasal 73. Pasal 73. Pasal 73. Silakan pada tim yang mewakili kita untuk mengajar staf kepresidenan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Alhamdulillah. Pertama-tama sebagai insan Pancasila tentu kita tidak lupa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah kita laksanakan secara panas-panas tetapi dengan hati semangat untuk demi kepentingan masyarakat penerima BLM Bansos. Jadi bukan untuk pekerjaan kita tetapi untuk mereka para RTM. Seperti teman-teman ketahui tadi bahwa kami berlima diantar oleh Bapak Intel, Polda, ke KSP dan berjalan lancar. Alhamdulillah bisa ketemu sama Deputi 2 Pak Aditya Sare, bidang desa juga ya, bidang desa. Kami sudah menyampaikan aspirasi teman-teman. Intinya cabut pasal 73. KSP berjanji akan segera menyelesaikan dengan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Kementerian Desa, serta TNP 2K secepatnya. Kami tadi juga minta agar kebijakan Kemendes yang berlaku saat ini dihentikan dulu. Hal itu juga direspon oleh Pak Saad, ya, Pak Saad, bahwa akan segera direspon dan akan diinformasikan secepatnya kepada kita. Mudah-mudahan setelah itu ada informasi.
Lagi Mas Hartawan juga mendesak agar dari KSP berkenan menemui teman-teman, tetapi beliau harus minta izin pada pimpinan dan disuruh kita delegasi duluan. Setelah kita keluar dari sana ada WA masuk yang intinya saya bacakan aja. Mohon maaf Pak, arahan dari pimpinan kami belum bisa menerima massa di Patung Kuda. Pertemuan tadi sudah cukup. KSP akan menindaklanjuti hasil pertemuan perwakilan UPK dengan Kemendesa, Kemendagri, dan P2K. Semoga aksi bisa berjalan lancar. Sampaikan permohonan maaf kami. Itu WA dari KSP. Itu opsi. Itu mungkin ada tambahan dari teman. Pokok. Jadi baik teman-teman, tetap semangat. Jadi sambil menunggu janji dari KSP, kita tetap berjuang terus di masing-masing kecamatan maupun di kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, tetap solid, kompak untuk mempertahankan ini. Kalau memang ya mudah-mudahan ini nanti berhasil. Ya, kita berdoa berhasil. Kalau toh belum berhasil, kan ada susulan juga. Tapi harapan kita, saya tadi matur ke KSP juga bahwa ini tolong disukseskan supaya tidak ada aksi susulan dari teman-teman. Saya bilang begitu ke KSP tadi. Ya sudah direspon positif. Mudah-mudahan atas doa teman-teman dan semangat teman-teman ini nanti akan berhasil dengan baik. Akan kita tunggu dengan doa dan upaya terus, ikhtiar terus. Jadi di level kecamatan, kabupaten perlu kita sampaikan aksi semacam ini kepada pihak-pihak terkait supaya mereka tidak melaksanakan tahapan-tahapan itu secara masif. Ya, secara masif. Karena tadi sudah saya sampaikan juga dengan teman-teman bahwa di daerah dengan surat kementerian itu mereka dinas terkait melaksanakan itu dengan ya agak memaksa kita. Bahkan surat dari menteri ke kepala desa, ke BKD, ke UPK langsung tadi juga kita sampaikan ke KSP dan diminta nanti sokopinya atau bukti itu dikirim ke KSP untuk menambah daripada bahan yang nanti akan disampaikan. Dan Pak KSP Deputi 2 ya tadi juga berjanji akan disampaikan kepada Pak Muldoko ya sebagai kepala KSP-nya untuk segera menindaklanjuti ini. Dan kami tadi juga sampaikan bahwa kita tidak hanya di KSP, tapi kita juga sudah sowan ke Wantimpres. Dalam hal ini Ketua Wantimpresnya Pak Agung Laksono, beberapa waktu yang lalu kita juga sudah sowan ke sana. Jadi semua lini, semua unsur kita minta bantuan semua demi kesuksesan kita ini. Karena apa? Ini bukan untuk kita ansih, kita saja, tapi di bawah kita itu banyak masyarakat, kelompok-kelompok yang ribuan jutaan yang membutuhkan lembaga UPK DAPM ini untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Dan ini sudah terbukti bahwa kelompok-kelompok masyarakat itu sekarang sudah ada kenaikan taraf kehidupan seperti Bu Fasi Khatun sampaikan tadi ya, dari perkembangan aset itu yang dulu seperti itu hanya kecil, sekarang sudah luar biasa. Tadi saya sampaikan juga dengan teman-teman di KSP bahwa di Jawa Tengah itu BLM atau modal awal dari pemerintah bantuan langsung yang berwujud bansos itu hanya 930 miliar, sekarang sudah 2,8 triliun. Itu tadi kami sampaikan dan dicatat oleh KSP. Ini artinya apa? Bahwa statement, tadi saya sudah sampaikan juga, saya matur langsung, statement dari Kementerian Desa itu yang kadang membuat sakit hati dan nyesek kita. Karena statementnya itu justru tidak memberikan motivasi, tidak memberikan apresiasi, tapi justru melemahkan dan bentuk-bentuk provokasi di bawah itu justru akan mengadu domba kita dengan pihak-pihak terkait.
Ini yang kami sampaikan tadi, ya. Karena apa? Dengan dalih pelestarian, penyelamatan, bahwa kita sudah lestari dan selamat, ya. Bahkan ini kita juga sudah berkembang dengan baik. Jadi KSP juga mencatat, ini bisa disinergikan saja. Kami tidak anti BUMDes. Jadi pasal 1 sampai pasal 73, pasal 72 maksud kami, itu memang amanah undang-undang, saya katakan begitu. Di undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu memang ada BUMDes di sana. Tapi di pasal 73 ini nyunduk begitu saja di pasal lain-lain. Nah, ini yang kita sampaikan tadi. Karena tidak ada cantolannya di undang-undang. Yang ada cantolan di undang-undang itu hanya pasal 1 sampai pasal 72 terkait dengan BUMDes. Kalau SPNPM ini kan nggak ada di undang-undang. Karena memang sudah lepas, APBN sudah selesai, kita juga sudah diaudit oleh BPK, BPKP selesai pada waktu program masih berjalan. Nah, ini kita sudah mandiri sesuai dengan amanah program bahwa UPK, SPNPM sekarang sudah mandiri menjadi DAPM. Saya sampaikan UPK ini sudah bertransformasi menjadi DAPM. Ini juga merupakan amanah Perpres nomor 2 tahun 2015. Artinya apa? Kita sudah tidak butuh transformasi lagi. Kita sudah cukup dengan transformasi menjadi DAPM, bukan ke BUMDesma. Dan itu tidak ada dasarnya. Saya sampaikan seperti itu. Saya kira itu ya, cukup. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat. Semangat. Terima kasih. Kita kembali ke Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah siap berpanas-panasan. Capek semua pasti, namun mohon maaf lebih capek saya karena dari Senin saya sudah di sini. Kami harap teman-teman tetap semangat. Kami mohon waktu sejenak. Kami mau ngomong dan juga nanti closing statement dari Ketua DPW Jawa Tengah. Yang pertama, kami dari Korlap mengucapkan terima kasih dari semua pihak, teman-teman semuanya, Bapak-bapak kepolisian, TNI, Bapak dari Satpol PP yang sudah mengawal pelaksanaan aksi sampai selesai. Tepuk tangan, aplaus buat Bapak kepolisian, Bapak TNI, Bapak Satpol PP. Terima kasih. Teman-teman semuanya, aksi kita cukupkan sekian, namun mohon maaf, kami tetap menuntut tidak boleh ada sampah di sini. Ya, tidak boleh ada sampah. Kita juga bukan sampah. Kami tidak mau Jokowi juga menyampahkan kita, terutama Bapak Kemendes. Terus yang kedua, kami ucapkan selamat berpisah dan ketemu di tempat yang lain. Kami berdoa bersama bahwasanya kita juga akan sampai di rumah berkumpul dengan keluarga kembali, sehat semuanya, tetap semangat, dan mohon kiranya kalau memang masih mau melanjutkan kegiatan sesuai daerahnya masing-masing, kami ucapkan selamat untuk refreshing. Mungkin itu dari kami sekali lagi atas nama Korlap mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak, dan mohon maaf ketika kami dalam menghantarkan teman-teman semuanya ada kekurangan di sana sini. Mungkin itu dari kami. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Iwan Setiawan selaku Ketua DPW Jawa Tengah. Terima kasih. Masih semangat? Masih semangat? Terima kasih kepada rekan-rekan UPK beserta kelembagaannya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan aksi damai ini. Ini menunjukkan bahwa kita tidak diam ditindas, menunjukkan bahwa kita ada perlawanan dengan penindasan ini. Jadi harapan kami tadi setelah kita audiensi di Sekretariat Presiden, alhamdulillah diterima dengan baik dan segera akan ditindaklanjuti. Jadi itu harapan kami semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dari kepolisian, Polda, dari Mabes, dari Polsek, Bapak Satpol PP, Bapak TNI dan sebagainya yang telah memberikan pelayanan bagi kami, bantuan bagi kami, sehingga acara aksi damai ini dapat terselenggara dengan aman, tertib, dan sukses. Jadi yang kedua, kami terima kasih sekali lagi kepada teman-teman
setelah ini kita akhiri aksi damai ini. Mungkin dari teman-teman kabupaten masih ada acara, kemungkinan karena sudah sampai ibu kota, untuk mungkin akan ada mampir dimanapun. Nanti setelah ini silakan mampir kemanapun, copot atribut aksi damai ini. Mau ke Ancol, mau ke taman ini silakan. Tapi sekali lagi untuk mencopot atribut aksi damai kali ini. Jadi lanjutkan dengan wisata masing-masing. Dan kami berharap dan kami berdoa teman-teman nanti dalam perjalanan pulang diberikan keselamatan, disampai karena sudah ditunggu anak, istri, suami di rumah. Itu yang kami harapkan semuanya. Tidak ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk terakhir kali kami mohon untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri bagi Mbak jadi siapa? Mbak Mujiati. Mohon untuk dipimpin untuk lagu Padamu Negeri sebagai penutup dari acara aksi damai kali ini.